اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وطه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, taufik yang disertai hidayah disertai taufik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga bisa istiqamah dalam taat. Allahumma ja'alna minas shalihin. Amin. Salam dan salam tak lupa senantiasa kita update dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita langsung kepada pembahasan apa yang diteruskan pada pertemuan sebelumnya sampai kisah ya. Kisahnya udah selesai ya? Belum, sampai yang diseksa Sampai di seksa di kubur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin radhiyallahu anna wa ankum jami'an wa an jami'al muslimin. Cerita dari Saleh Al-Murri. Beliau ini orang saleh, orang alim. Ada makalah dari Saleh Al-Murri, Syekh Saleh Al-Murri, beliau katakan tafaqqadul halawata fi salasin. Kalau kamu ibadah rasanya kagak enak, kagak tentram hati, gundah gulana ya, maka obati, carilah kemanisan ibadah itu pada 3 hal. Pertama, fi shalah, ajak salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Udah salat aja dah kerja. Salat jamaah, salat 5 waktunya dengan jamaah, kemudian disertai rawatibnya. Nah, pas tengah malam salat. Maka nanti akan ada rasa kemanisan hidup, kemanisan ibadah. Kita ini kudu rasa nikmat dengan ibadah. Kalau enggak, kita berarti ketahuan penyakitan banget batinnya. Allah. Kemudian apalagi qafil Quran. Harus tentramkan hati dengan Al-Quran. Maka baca Al-Quran ini cocok aja orang kaya baca Al-Quran hebat. Jadi kelihatan ademnya itu rumah. Orang miskin rumah gubuk baca Al-Quran mantas. Kelihatan jadi hamba yang bersyukur, yang tidak gampang mengeluh, bersabarnya mantap. Orang sehat baca Al-Quran wajar, pantas. Orang sakit gigi baca Al-Quran masih enak juga. Itu dia senang banget sama dangdutan. Tapi kalau lagi sakit gigi belum tentu dibanting di satu radio. Wah, orang lagi sakit gigi udah dangdutan lagi. Tapi kalau Al-Quran ngobatin. Apalagi lagi duit kagak gablek, seriannya putus-putus. Ya udah baca Al-Quran aja, ngobatin, nenangin hati. Ya. Urusan dunia, urusan akhirat beres tuh. Jadi obati dengan sholat, dengan Al-Quran, wa fi zikir. Dan dalam zikir, sempetin zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Fa in wajadtumuha famdu wa abshiru. Apabila kamu dapatkan rasa manis itu, di dalam salat ada rasa nikmat, di dalam baca Al-Quran terasa tentram, di dalam zikir terasa sentosa hati, famdu, terusin, wa abshiru, bergembiralah. Berarti kamu masih dipinang oleh Allah untuk menjadi ahli kebaikan. Masih belum bergeser tuh dari kelompok-kelompok orang soleh. Fa in lam tajidu, apabila kamu enggak ngerasain itu manis di bacaan Al-Quran, enggak berasa tentram dengan sholat, habis sholat makin rungsing, baca Al-Quran kagak betah, zikir pengen cepat selesai,
Fa illam tajiduha, apabila kamu tidak merasakan ketentraman, kemanisan beriman di dalam 3 hal perbuatan tadi, fa'alam anna babaka mughlaq, ketahuilah pintumu udah ketutup. Allah Allah. Kudu didobrak tuh. Begitu kalam Syekh Saleh Al-Murjadi, memang betul orang soleh ya, sehingga prinsipnya nasihatnya keras betul tuh. Kata beliau ketutup udah. Orang kalau sholat kagak nikmat, ngaji kagak nikmat, rezeki kagak nikmat, pintunya udah ketutup. Allah Allah ya. Kudu didobrak tuh. Nah, beliau punya cerita. Di mana kata ceritanya, beliau satu saat ya bermalam di pekuburan. Dekat sama kuburan tuh tempat tidurnya, kayak di belakang sana. Ya, buka pintu kuburan depannya. Cakep banget nih buat untuk tafakur kuburan gitu. Begitu tidur malam Jumat lagi, nggak ada kliwonnya, nggak ada. Fara'aitul amwata kharaju min quburihim, aku lihat orang-orang yang meninggal di situ pada keluar, kelihatannya gitu ya, pada keluar. Fatahallaqu, mereka ngumpul. Ngapain? Wa nazalat alaihim atbaqun muqattah, ya. Turun kepada mereka tuh nasi kebuli masih bertutup, makanan masih ketutup. Masya Allah, juadah menu-menu enak tuh malam Jumat. Banyak yang ngaji, banyak yang hadiahin ya. Tuh girang tuh, ada yang baca Yasin, ada yang baca Tabarak, ada yang baca Waqiah, ada yang baca Kahfi malam Jumat. Dikasih tuh, jadi kayak semacam hari raya bagi mereka. Tapi dari pemandangan yang kelihatan nikmat itu, ada satu yang menjadi perhatian beliau. Wa fihim syabun yu'adzab. Ada satu anak muda yang sedang digebukin. Fataqaddamtu fasa'altu, kepo dia. Saya pun hampiri dia dan saya tanya, faqala, kok bagaimana ceritanya nih, orang-orang pada nikmat kamu malah disiksa? Dibilang cerita, li walidatun jama'atin nawadiba. Saya punya ibu yang masih hidup di sana di dunia, dia ngumpulin orang-orang buat meratapi saya. Fa ana mu'adzabun bidzalika. Saya tuh disiksa gara-gara itu. Fala jazahallahu anni khairan. Semoga Allah enggak ngasih pahala apa-apa buat ibu saya. Semoga Allah tidak ngasih ganjaran kebaikan buat ibu saya gara-gara begini nih. Wabaka, lalu menangis. Tapi masih punya pikiran juga tuh jenazah orang yang meninggal. Berapa? Tsumma amarani an azhaba ilaiha. Kemudian dia mohon sama saya agar saya berangkat ke rumah ibunya. Dikasih alamat. Ya, jalan. Tapi udah dibuka jalannya sekarang, udah naik motor udah boleh. Udah pengkolan dikit. Ya. Udah seminggu udah boleh naik motor. Kalau udah seminggu lewat masih gak boleh naik motor juga keterlaluan. Wa a'lamani bi mahalliha. Kemudian ngasih tahu tempatnya, alamatnya tuh ya. Kalau habis dicor belok sono. Belok jauhan dikit, tapi sekarang udah keras jalanannya. Nah, begitu ya. Mengkol kanan, belok dikit ada rumah hijau, atapnya genteng. Nah, itu dia tuh. Ya. Wa ana usyahudu habitarki hadzal azab al-azim allazi tasababat lahu fih. Dan saya diperintahkan untuk nasihatin orang tuanya untuk meninggalkan yang tersebut yang mengakibatkan azab yang besar kepada anaknya ini. Falamma asbahtu zahabtu ilaiha. Pagi-pagi saya pun pergi ke alamat yang dikasih sama anaknya itu. Bener aja, alamatnya betul. Ya. Jadi orang yang meninggal tuh alamatnya mantap itu, lebih akurat dari Google Map. Kasih tahu. Wa ra'aitu 'indaha tilkan nawadiba. Aku lihat beneran aja. Di sana banyak para wanita-wanita yang bertugas meratapi kepergian si pemuda.
Wa wajuha qad iswadda min kasratil latmi wal buka. Wajahnya udah menghitam. Kalau kita mau biru udah wajah ya. Kenapa? Keseringan dipukulin dan menangis. Wajahnya udah kagak ada yang enak dipandang. Fa zakartu la zalikal manama fatabat wa akhrajatin nawadiba. Setelah bertemu, aku ceritakan kepadanya nasib anaknya yang aku lihat di dalam tidur tersebut. Tentunya ibunya banyak cerita juga. Syekh Shalih Al-Murri juga banyak cerita. Apa bukti kalau dia udah pernah lihat dan sebagainya kan. Fatabat, akhirnya ibunya bertaubat. Astagfirullahaladzim, kalau begitu kesianan anak saya. Wa akhrajatin nawadib. Yaudah pulang. Nih gajiannya nih. Udah digaji itu orang nangis. Ya nih, pulang. Wa a'tatni darahima li atasaddaqa biha anhu. Dan ibunya tadi memberikan kepadaku beberapa dirham agar aku bersedekah dengan dirham-dirham tersebut, niatin buat anaknya. Li atasaddaqa biha anhu. Jadi karena dia perempuan kan nitip dah nih buat sedekahin siapa kayak gitu. Dulu ke pondok atau samping pondok atau tetangga pondok. Sedekahin sana. Tuh ada orang miskin sana, kasih. RT berapa tuh katanya? Banyak orang miskin. Kasih. Kasih. Udah. Jadi diniatin untuk yang meninggal. Sedekahnya tadi itu. Fa ataitul maqbarata lailatal jumu'ah ala adati. Ini orang Syekh Shalih Al-Murri jadi biasa deh malam Jumat ziarah kubur. Kemudian aku pun malam Jumat datang lagi ke tempat tersebut dan seperti kebiasaanku ala adati. Ya, ziarah malam Jumat ya. Tidur di samping sana tuh. Wa tasaddaqtu anhu bitilkad darahimi. Dan aku bersedekah niat untuk pemuda tersebut dengan dirham-dirham yang dititipkan oleh ibunya. Panim tuh ya setelah selesai wiridan malam, mungkin udah maulid, udah baca kahfi, udah baca yasin ya. Panim tuh saya juga tidur. Fara'aitu, mimpi lagi. Wa huwa yaqulu li, nyamperin itu anak muda bilang, jazakallahu anni khairan. Makasih banget ya. Terima kasih banget. Semoga Allah memberimu ganjaran yang sangat banyak. Azhaballahu anil azab. Allah hilangkan dariku azab yang aku alami kemarin. Oh, nyampe. Wa sallaitu wa wasalat ilayya sadaqatu fa akhbir ummi bizalik. Dan sedekahnya sampai kepada saya. Dikasih ke orang lain, pahalanya sampai sama yang meninggal. Agak model agama apa itu yang dibikin duit-duitan, katanya biar nyampe sama si arwah yang telah mati dibakar jadiin asap. Kasihan banget ya. Wa wasalat ilayya sadaqatu fa akhbir ummi bizalik. Tolong kabarin ibu saya udah berubah posisinya, udah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaiqaztu. Pagi-pagi aku bangun habis sholat subuh ya. Bangun malam sholat subuh jamaah dia, wali orang soleh ya enggak. Bisa ketemu satu frekuensi nyambung sama orang yang ada di makbarah itu orang alim ini. Mata batinnya terbuka. Fazahabtu ilaiha, aku pun kembali ke rumah ibunya. Wa wajadtuhu matat. Sampai ke sana ibunya udah meninggal. Fa hadaratus salatu 'alaiha, dan aku pun menyolatinya. Wa dufinat bi jambi waladiha, dan dikuburkan di samping anaknya. Jadi enggak sempat ngasih tahu biar ibunya tahu sendiri ngeliatin anaknya. Mungkin nyamperin ya. Karena
Luar biasanya. Maka ini hikmah di mana kita itu begitu masuk kubur nggak langsung ditimbang amal, nggak langsung dihisap. Bayangin orang kalau seandainya begitu mati langsung dihisap, ditimbang amalnya, langsung vonis neraka. Ya Allah, neraka semuanya. Kenapa? Ya banyak banget dosa kita nih. Maka ada masa menunggu hari kiamat, entah berapa ribu tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi kiamat, itu kesempatan kita untuk menerima transferan pahala dari orang-orang yang hidup. Entah transferan jariah kita, ilmu kita yang manfaat untuk orang lain, atau sedekah jariah kita, atau anak-anak soleh kita yang mendoakan kita. Hanya dosa terkikis. Karena ada orang yang mati ke dalam kubur membawa dosa, zunubuhu kal jibal. Dosanya itu seperti gunung. Tapi begitu dia keluar dari kuburan, dosanya yang seperti gunung itu sudah habis, bahkan menjadi gunung-gunung kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada doa yang disampaikan untuk dia, ada sedekah yang diniatkan untuk dia, ada bacaan-bacaan yang diniatkan untuk dia nyampe. Maka kalau ada orang yang nggak yakinin, nggak nyampe bacaan Fatihah, nggak nyampe bacaan zikir, kasihan. Berarti dia pelit, nggak mau doain orang, nggak mau doain orang lain, nggak mau niatin bacaan Al-Quran, nggak mau tahlilan dia. Tahlilan agak mau, nggak nyampe katanya. Akhirnya dia nggak ngikut. Otomatis karena dia nggak pernah berhadiah pahala kepada orang yang telah meninggal dunia, maka prinsip kama tadinu tudan itu berlaku. Sebagaimana kamu berhutang, segitu juga kamu bayar. Maknanya apa? Kalau orang hutang, dibayar atau tidak? Bayar. Karena dia berbuat seperti itu, maka nanti orang malas ngedoain dirinya. Orang nggak pernah tahlilin orang, giliran dia mati, udah nggak ada yang tahlilin. Pernah ada dulu di daerah, ada teman cerita daerah Pasar Rebo gitu. Dia cerita dia orangnya sopir truk. Ketika sholat taraweh, dia ngumpul di gardu. Apaan itu? Sholat 20 rakaat bid'ah. Lah dia nongkrong kagak apa-apa. Orang sholat dikata bid'ah, sesat, salah. Yang benar mah 11 rakaat. Gitu. Ya situ kagak sholat ya. Pokoknya nanti saya kalau saya mau mati nih, kalau saya mati, saya kagak mau ditahlilin gitu. Macam gitu, apaan gitu kagak sampai. Nggak tahu bagaimana ya. Karena dia kerjaannya sopir gitu ya. Bawa truk gitu ya. Setelah berangkat seperti biasa ya, 3 hari atau beberapa hari nggak pulang. Dicari ternyata kecelakaan ya. Mobilnya ada, dianya kecelakaan, dibunuh orang, dirampok. Alhamdulillah, mati. 3 hari kagak ada yang tahu, kagak ada yang sholatin. Bener omongan, nggak dia apa, nggak mau ditahlilin. Akhirnya apa? Udah ketahuan, dibungkus ya, dikerjakanlah, disolatlah sebagainya. Begitu malam pertama setelah ketahuan suaminya meninggal, ya istrinya tentu kesepian. Malam pertama biasa di kampung kalau gitu ya, banyak orang-orang pada ngumpul, kan menghilangkan rasa sedih. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang mukmin itu kalau dengar zikir hatinya menjadi tenang. Jadi yang sedih menjadi mulai hilang rasa sedihnya. Nah karena dia udah ngomong seperti itu dan omongannya tersebar, nggak mau ditahlilin, orang ogah, nggak mau datang. Malam pertama sepi. Nah mana dia kagak ada orang nih. Dia istrinya juga tahu kali sifat suaminya seperti itu. Kalau nggak ada datang. Kemudian mau tidak mau ini nggak beres ini. Akhirnya dia datang ke Pak RT, tolong deh Pak RT panggilin warga-warga ada tahlilin, terus dibuat ini sepi banget rumah. Ya. Berasa banget gitu. Untung istrinya masih beda paham dengan suaminya. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi sampai. Buktinya apa? Ada istilah badal haji.
badal haji itu yang dibaca apa haji itu? Banyak kan, ada Fatihah, ada zikir, ada Al-Quran, ada gerakan. Diniatkan buat si jenazah orang yang telah mati boleh nyampe. Dan bukti nyata bahwasanya sampainya itu dan manfaatnya orang hidup kepada jenazah adalah dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan baca Fatihah, juga baca doa yang bukan dari anaknya aja. Tidak aneh juga kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya tidak sampai pahala-pahala ini. Dia salah paham dengan makna-makna ayat dan hadis yang dimana dikatakan apa tuh Allah Muhammad ya terputus idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Apabila mati anak Adam maka terputuslah amal darinya kecuali 3. Ya, amal siapa yang putus? Amal dirinya. Pahalanya putus dari dia. Amalnya itu amalun taklifiyun kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Illa min salas, kecuali dari 3. Baik. Falamma asbahat zahabtu ilaih. Tanbihun. Penting. Qad ajma'atil a'immatu ala tahrimin nadabi wa huwa ta'didu mahasinil mayit kawajabala. Sepakat para a'immah mengharamkan meratap kepada jenazah. Apa itu meratap? Wa huwa ta'didu mahasinil mayit kawajabala. Ya ini merinci, menyebut-nyebutkan kebaikan-kebaikan si jenazah. Seperti wajabala, aduh gunungku, tempat sandaranku, wanau, dan juga histeris, wa waraf saut bin nadab, mengangkat suara dengan histeria, ratapan, wa misluhu ifratu raf'ihi bil buka, melengking suaranya dengan tangisan, wa illam yaqtarin binad wa illam yaqtarin binadab, sekalipun tidak diiringi dengan ratapan, wala nau, enggak juga histeris, wa darbin, dan juga memukul-mukul, sumal nahwal khat, kepada pipi, wasadad, dan dada, wasyaqi nahwil jaib, merobek saku baju, wanasris sa'ar, membiarkan rambut acak-acakan, wahalqihi, menggundulnya, wanatfihi, dan mencabut-cabut rambut, wataswidil wajah, mencoreng-coreng muka, wa ilqa'ur ramad ala ras, menaburkan debu atau pasir ya ke kepala, wa du'a bil wail wa subur, dan berdoa celaka untuk dirinya, ay al halak, wa kullu syai'in fi taghyirul lizai, dan setiap sesuatu yang merubah penampilan, kalau bisma la yu'tadu labsuhu aslan, seperti memakai yang tidak biasa dia pakai sama sekali, tiba-tiba memakai baju yang lusuh, aw ala tilka sifah, atau berubah sifatnya dari sifat yang biasa, wa katar kisai'in min libasih, meninggalkan pakaian yang biasa dia pakai, wal khuruj biduni, dan keluar dengan pakaian yang lusuh, ala khilafi adatih, di luar dari kebiasaannya. Ini termasuk yang diharamkan kalau niatnya adalah untuk meratapi si jenazah. Yang disebutkan menyebut-nyebut kebaikannya si jenazah yang termasuk nadab itu adalah bukan kebaikan untuk jadikan contoh, bukan. Ini kebaikan yang bentuknya ratapan. Gimana nih? Umpamanya ada anak yatim banyak dibantu oleh seorang penyumbang, ya enggak? Begitu penyumbangnya meninggal, itu anak yatim dipeluk-pelukin. Ya Allah ya nak, nggak ada lagi yang nyumbangin kamu, nggak ada lagi yang beliin baju, kan si Pak Haji anu kan beliin baju mulu, si anu maut ya Allah. Ini kalimat-kalimat nadab itu namanya. Nggak ada lagi yang gendongin nanti.
Itu begitu-gitu. Yang begitu tuh haram. Adapun kalau lagi haul, lagi sholat, sholat jenazah, seorang menceritakan ini kebaikan si fulan sama tetangga bagus, ini akhlak yang perlu dicontoh, itu bagus. Itu yang maksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan si jenazah untuk jadikan tauladan. Ammal buka usalimu min kulli zalika fa huwa jaizun qabla al-mauti wa ba'dahu. Tapi boleh enggak sih nangis kalau ada yang meninggal? Maka dikatakan amal buka usalimu, adapun tangisan yang selamat min kulli zalika, dari kriteria yang tadi. Nangisnya tidak pakai rintihan, tidak pakai ratapan. Enggak membuat emosi menjadi nangis. Ya, histeris ya. Nggak ada lagi yang dicium tangan, nggak ada lagi yang ngusap kepala. Banyak tuh tukang jahit lagi tukang cukur bisa. Itu kan kalimat-kalimat yang bikin nangis itu. Biasanya perempuan senang banget itu. Begitu udah haul dibuat status, berasa banget. Bapak sudah nggak ada, emang tuh kagak ada ya. Sudah tidak ada lagi ada tangan, bahu yang dirangkul, nggak ada lagi tempat minta duit. Nah, kalau nangis begitu itu ratapan. Adapun tangisan yang tidak ada ratapan, fa jaizun qablal maut wa ba'dahu, boleh. Nangisnya itu sebelum meninggal karena ngelihat dia mau meninggal, ataupun setelah meninggal boleh. Itu namanya tangisan kasih sayang. Sebagaimana bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berurai air mata ketika anak beliau meninggal dunia. Lakinil aula tarkuhu ba'dahu, tetapi yang utama enggak usah nangis kalau setelah kepergiannya atau orang itu meninggal. Ditahan-tahan maksudnya. Kalau netes silakan. Khususnya lagi untuk para wanita, kalau mendengar orang nangis takutnya emosinya kesulut, udah nggak bisa ketahan, apa pingsan nangis. Wa ma marra min annal maita yu'adzabu bi buka'i hali ikhtalafa la imma fima yuhmalu 'alaiha. Lalu bagaimana nih? Katanya ada jenazah yang diazab dengan tangisan keluarganya. Itu bagaimana maksudnya? Apakah memang ditangisin itu disiksa atau bagaimana? Ikhtalafa al-a'immah fi ma yuhmalu 'alaihi, maka para imam berbeda pendapat penyebab kenapa jenazah disiksa dengan gara-gara ada yang menangis. Wasahihu indana, menurut mazhab kita Syafi'i, annahu mahmulun, itu ada kemungkinan ala ma iza awsa bizalika. Jadi dibawa pemahaman si jenazah disiksa itu gegara dia itu wasiat sama orang yang udah meninggal. Ntar kalau saya yang mati tangisin ya. Nah, itu kalau ditangisin seperti itu maka dia disiksa. Bi khilafi ma idza sakata, beda kalau dia diam aja. Itu yang saya enggak bakal disiksa. Falam ya'mur bihi wa lam yanha. Dia enggak nyuruh, dia enggak melarang. Jadi mazhab as-sahih katanya kalau enggak nyuruh, enggak ngelarang, ditangisin, si jenazah enggak kenapa-napa. Waqilah, tapi ada ulama yang lain berpendapat, inna idza sakata wa lam yanhahum an nau'i yu'adzabu bizalika aidan. Kalau ada orang ketika dia mau meninggal, dia diam aja. Dia tahu nih bakal sakitnya membawa kematian, tapi dia enggak pesenin sama keluarga, entar kalau bapak meninggal, entar kalau papa meninggal, entar abi meninggal, dan kalau ayah meninggal, jangan ditangisin. Dia enggak mesen seperti itu, dia diam aja. Yu'adzab bizalika aidan, dia juga bakal disiksa. Itu menurut qaul, ya, satu qaul. Li'anna sukutahu ridwan minhu bihi, karena dianggap diamnya itu dianggap ridha dengan apa yang dilakukan dalam bentuk tangisan. Fa'udziba bihi kama law umira, ya. Kama law amara, maka dia pun
diazab sebagaimana dia memerintahkan. Faman arada al-khuruj min warati hadza, barang siapa hadzal qaul ya. Nah, barang siapa ingin keluar daripada kekhawatiran ini atau keterkaitan ucapan seperti ini, yang bagi idza nazala bihi maradun, maka semestinya apabila dia kena sakit yang sekira-kira menurut ini bakal nggak lama lagi di hidup saya, ayanhahum an bada'i janais, hendaknya dia melarang keluarganya untuk melakukan bid'ah janazah, tangis-tangisan seperti itu. Wa ghairiha minal muharramat asyani'ah, dan melarang kepada keluarganya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan yang jelek, wal qaba'ihal fadhiyah, dan juga keburukan-keburukan yang tercela. Waffaqanallahu limardati, semoga Allah membuat kita semakin kuat untuk melakukan ketaatan untuk mencapai ridhanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatimu hadhihi jasa al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.